Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Fakih dengan NIM akhir 1037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas lembar kerja mahasiswa yaitu LKM kelima untuk mata kuliah data mining dengan pembahasan K-mean clustering atau algoritma K-mean clustering. Di sini ada 7 soal yang harus dikerjakan, di mana untuk ketujuh soal ini itu diminta untuk lakukan clustering pada dataset settle whether, di mana di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Baik, langsung aja ke langkah. Langkah-langkahnya itu ada 5, ya salah. Untuk yang berkodingan, kita langsung ke kodingan di Google Colab. Baik, di sini lakukan clustering pada dataset settle whether, langkah-langkahnya. Di mana langkah-langkahnya ini adalah menyelesaikan dataset settle whether menggunakan normalisasi min max untuk yang pertama. Sebelum itu kita persiapkan terlebih dahulu library yang harus kita gunakan untuk mengclustering dataset settle whether ini. Dimana sebelum itu kita eh, masukkan atau upload terlebih dahulu file dataset yang telah disiapkan dari SDOS. Kita upload di sini, terus settle with .csv-nya kita letakkan di sini di filenya. Setelah itu kita import. Di sini ada library pandas, ada library kmin, library minmax scalar, dan library pyplot. Di sini dari keempat library ini ada fungsinya masing-masing. Yang pertama itu library pandas itu untuk manipulasi data yang menjadikan data frame. Terus ada library kmin di mana mengambil dari scalar cluster yaitu untuk clustering data-data yang akan kita gunakan itu data settle whether. Terus ada library minmax scalar yang ngambil dari scalar preprocessing yang untuk menormalisasikan data-datanya. Terus ada library pyplot yang ngambil dari matplotlib yang untuk memvisualisasikan data nantinya. Sebelum itu kita run. Jadi kalau sudah centang ini berarti sudah berjalan. Dan untuk mengetahui apakah data set yang telah kita upload di sini apakah sudah masuk atau tidak, itu kita lihat terlebih dahulu membuat sebuah variabel data frame settle. Sebentar kita baca terlebih dahulu, baca bukan tadi itu untuk datanya itu berupa CSV, kita baca datanya itu dengan pd.read.csv dan kita panggil datanya itu apa ya namanya settle whether.csv-nya, terus kita print dan df settle-nya ya. Nah, seperti ini nanti munculnya data yang kita upload tadi. Terus untuk nomor 1 itu kita diminta untuk normalisasikan terlebih dahulu data yang telah kita upload. Nah, ini gimana untuk menormalisasikan itu berdasarkan dari library ini yaitu minmax scalar itu digunakan untuk normalisasi, maka kita menggunakan scalar sama dengan minmax scalar. Jadi kita memanggil library minmax scalarnya untuk menormalisasikannya dengan metode scalar.fit. Kita manggil apa ya datanya itu menggunakan data frame settle yang kita ambil itu pada precipitation
terus ada Tmax, Tmin, dan Wine. Nah, nanti dari keempat ini akan dinormalisasikan. Yang semulanya seperti ini, untuk data-datanya akan dinormalisasikan. Ketika dinormalisasikan akan berubah. Jadi seperti yang sebelumnya seperti ini, setelah dinormalisasikan akan menjadi seperti ini. Ini adalah gambaran hasil dari normalisasi nomor satu. Yang sebelumnya kan tidak dinormalisasikan seperti ini. Jadi setelah dinormalisasikan akan berubah seperti ini. Terus yang kedua kita tampilkan sekitar plot sebelum clustering. Nah, di sini kan pada kesempatan itu kan disuruh untuk clustering pada dataset settle weather. Dan untuk mengetahui apakah sudah clustering atau tidak, kita tampilkan terlebih dahulu sekitar plot yang belum di clustering. Kita menggunakan plt.scatter. PLT ini kan ngambil dari Matplotlib yaitu untuk memvisualisasikan datanya. Jadi kita visualisasi datanya dengan scatter, kita manggil juga data frame-nya the settle. Sama seperti yang tadi itu ada precipitation. Terus di sini ada hubungan dua juga, ada dua fitur, ada precipitation, ada time max. Kemudian curah hujan dan temperatur yang tinggi. Kita beri warna biru. Jadi ya ini merupakan scatter plot sebelum clustering. Kita berikan skaternya itu berwarna biru. Jadi sebelum di apa ya, sebelum di clustering untuk skater yang precipitation dan temps mark ini kita beri warna biru. Ini untuk label-labelnya atau informasi tambahannya. Ada title, sekitar plot sebelum clustering, ada time max, kita tuh masuk ke bagian Y, terus X-nya itu precipitation dan sebagainya. Dan PLT show itu untuk menampilkannya. Kita run, nanti akan hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah sekitar plot sebelum clustering. Begitupun dengan yang selanjutnya, ini sama, itu yang bedakan itu hanya diambil data frame-nya, itu yang mengambil data frame-nya ada time min dan wine, di mana ini ada temperatur minimum, minimum dan angin, kecepatan anginnya. Kita beri warna merah. Jadi ini cluster pot sebelum clustering. Ini berwarna merah. Terus ini sama juga. Di sini membedakan hanya di data frame-nya yang kita gunakan, yaitu ada fitur precipitation dan termin, yaitu curah hujan dan temperatur minimumnya. Dan warna yellow atau kuning. Terus ini yang terakhir itu eh, Tmax dan Wine. Kita ambil juga dengan data frame-nya Tmax dan data frame-nya Wine dengan eh, dengan warna hijau. Jadi untuk sekitar plot yang Tmax dan Wine itu diberi warna hijau atau green. Baik, ini untuk nomor dua. Terus nomor tiga, clusterlah dataset Settlewither dengan nilai K 2, 2, 3, 4. Nah, di sini itu kita menggunakan algoritma K-mean yang telah di atas itu untuk clusterisasi. Jadi untuk mengklasterkannya itu kita menggunakan algoritma K-mean. Jadi kita panggil terlebih dahulu algoritma library K-mean-nya yang telah kita import di atas, itu kita panggil itu dengan jumlah klasternya itu kita jumlah dengan 3 klaster. Terus di sini kita menggunakan periode David juga untuk prediksinya. Kita panggil datanya itu yang kita gunakan itu menggunakan data frame, ada precipitation dan time lag. Terus di sini kita menggunakan
perulangan perulangan untuk membuat objek K-min secara random stage 42 berikut seterusnya. Sini kita menggunakan K-min.fit, yaitu kita menggunakan metode fit predict dengan kita manggil data frame setelnya yaitu precipitation dan text marknya. Begitupun ini berlaku juga dengan selanjutnya, itu yang membedakan hanya di bagian apa yang kita prediksi, yaitu data frame yang akan kita clusterkan. Misalkan di sini precipitation dan temak. Ya, yang selanjutnya itu kan sama, di sini yang tadi itu precipitation dan temak, di sini temperatur min dan y-nya yang berbeda. Pun yang ini precipitation dan min, yang ini temak dan y-nya. Mungkin di pelan terlebih dahulu. Ini baik, telah kita clustering jadi 3 cluster. Di sini nomor 4 kita tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis Elbow method. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai K terbaik di dalam kita setelah melakukan clustering. Sebelum itu kita membuat variabel inersia, yang dimana untuk variabel ini untuk menampung sebuah list nantinya. Terus di sini ada X yang akan kita cari atau yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai K terbaiknya. Jadi ada di data frame, precipitation, dan temak. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan hubungan antara precipitation dan temak, fitur precipitation dan temak. Terus untuk nilai K-nya itu 2, 3, dan 4. Di sini ada perulangan for key in K, di mana kita clustering K-nya, terus menggunakan metode fit dalam cluster K-min inersia, nanti apa ya, hasilnya ini di-append ke list inersia. Jadi clusteringnya akan di-append ke list di sini yang telah kita buat di atas variabel inersianya. Terus ini merupakan sebuah visualisasi datanya, yaitu menggunakan PLT, dot plot. Sini nanti akan menjelaskan inersia, terus value of K, inersia untuk X labelnya, Y labelnya, dan title di elbow, metode sini inersia. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi nanti ini di sini. Terus yang selanjutnya itu adalah from yellow brick dan cluster import cable visual. Mana ini untuk lanjutannya itu yellow brick cluster import. Kita import ke elbow visualisasinya itu elbow-nya. Di sini kan diminta untuk analisis berdasarkan elbow method. Kita import terlebih dahulu library ke elbow visualisernya di, di mana untuk importnya dari yellow brick cluster. Nah, setelah itu kan kita telah mengambil nilai dari X-nya di sini. Itu kita, kita ambil lagi data frame setelnya, precipitation, dan temaknya.
Nanti clustering key-nya random jadi 42 dan visualisasi GL visualisasinya itu clustering 234. Terus visualisasi dot fit kita menggunakan dot fit, visualisasinya itu ditampilkan dan nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini akan hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya sama seperti yang tadi itu kita membuat sebuah variabel di mana nanti ada listnya, di mana listnya di sini itu menampung dari hasil ini dari klasterisasi dari timing dan wine. Ini hasilnya. Terus ini juga sama itu kita mau import terlebih dahulu elbow visualizer-nya dari logic cluster. Kita cluster, yaitu misalnya cluster itu data dari data frame, theming, dan wine-nya. Dari theming dan state berdua, kita akan membuat hasil seperti ini. Terus ini sama juga yang membedakan hanya di bagian data frame yang kita gunakan untuk cluster atau fitur-fiturnya yaitu precipitation dan timing. Oke, ini hasilnya. Yang ini itu temperatur max dan wine, temperatur yang tinggi dan kecepatan anginnya. Baik, setelah kita lakukan sekitar di sekitar clustering pada dataset scatter meter pada nomor 4 kita itu di nomor 5 tampilkan cluster plot setelah clustering. Nah, di itu nomor 2 tadi itu diminta untuk memperlihatkan sekitar plot sebelum clustering, dan itu berlima ini kita diminta memperlihatkan clustering setelah sekitar plot setelah clustering. Eh, kita dimana kita import lagi import matplotlib dot matplotlib ASPLT. Kita import untuk memvisualisasikan kita import matplotlib dot pyplot plot untuk memvisualisasikan datanya. Terus PLT figur dimana di sini untuk figurnya itu gambarnya dengan ketentuan 15 kali 5 inci. Terus di sini ada perulangan for I inci unmarried K. Jadi nanti di sini akan menyesuaikan warna dan angkanya itu menyesuaikan dengan hasil dari clustering dan clustering dan scatter plotnya. Sini ada ini merupakan sebuah informasi tambahan yaitu ada di title clustering with K plus STRK. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan eh, pada saat di perulangan ini. Ada precipitation dan maximum temperatur. Menyesuaikan nanti akan masukkan seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu
eh, ah, ketiga ini merupakan salah satunya dari kelas sekitar plot di, yang telah di clustering. Terus ini sama itu yang membedakan daripada temin, yaitu temperatur minimal, minimum temperatur dan wine. Ada dari temperatur minimumnya dan kecepatan anginnya. Setelah dipasang seperti ini. Terus yang ini dari precipitation dan temperatur. Setelah cluster yang akan masukkan seperti ini. Ini hasil dari sekitar part yang setelah clustering. Terus yang ini dari max temperatur dan wine. Jadi kita bisa lihat untuk sekitar plot setelah clustering dan sebelum clustering. Teman untuk sebelum clustering itu untuk sekitar plotnya itu untuk warnanya itu hanya satu. Misal di sini warnanya itu biru, jadi biru semua, jadi tidak ada yang berwarna. Seperti ini kan di sini untuk itu kita bisa membedakan ada warnanya, ada berbeda. Jadi ada dua warna, tiga warna, ataupun empat warna seperti ini. Jadi menyesuaikan dengan K yang diberi. Jika warnanya itu K-nya dua, maka warnanya akan ada dua. Dengan K-nya itu tiga, maka akan tiga warnanya. Jadi kita bisa lebih mudah mengetahuinya daripada yang sebelum di clustering. Jadi di sini kan hanya satu. Jadi untuk membedakan itu mengklasifikasikan datanya atau mengetes datanya itu lebih sulit jika tidak di clustering terlebih dahulu. Nah itu untuk langkah-langkah pada clustering. Untuk langkah-langkah ini untuk soal nomor 1 dan nomor 5. Nah, selanjutnya nomor 6 itu analisislah perbandingan sekitar plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, setelah kita melakukan clustering pada dataset Satellometer dan kita melakukan juga visualisasi datanya, didapatkan sebuah perbandingan di mana sekitar plot sebelum clustering itu menunjukkan distribusi data point secara keseluruhan. Data pointnya terlihat acak dan tidak terstruktur, sulit dalam mengidentifikasi pola atau struktur dalam data. Jadi datanya itu hanya satu atau tidak ada warna lain, jadi sudah dibedakan. Sedangkan untuk setelah clustering, sekitar plot setelah clustering menunjukkan data point yang telah dikelompokkan ke dalam sekitar yang berbeda. Jadi ya dikelompokkan, ada yang bisa di sini kan ada main imperator, ada wine, itu dibedakan sehingga lebih mudah dianalisis atau diidentifikasi dan warnanya juga di sini klaster ditandai dengan warna atau simbol yang berbeda. Jadi jika sebelum clustering itu warnanya itu hanya satu atau hanya satu, sedangkan untuk setelah di clustering itu warna atau simbolnya itu berbeda. Jadi dari hal tersebut, untuk sebelum clustering itu sulit dalam mengidentifikasi pola atau struktur dalam data, sedangkan setelah clustering itu dalam mengidentifikasi pola dan struktur dalam data lebih mudah. Nah, di sini banyaknya cluster dapat mempengaruhi pembagian pembagian dan data. Dan data semakin banyak cluster yang digunakan, semakin dalam pembagian data dengan jumlah cluster optimal nilai K dapat ditentukan dengan metode ilmu.
Dan untuk nomor 7 itu tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Tugas nomor 1 sampai 6 dilakukan terhadap kombinasi atribut. Ada precipitation, time max, time min, wine, precipitation, time min, terus time max, dan wine. Nah, menurut hasil itu nilai K terbaik setelah dilakukan analisis secara visual yaitu untuk precipitation time max itu K2, K sama dengan 2 karena terlihat dua kelompok yang cukup jelas dengan hubungan negatif di antara keduanya. Terus yang hubungan atribut atau fitur termin dan wine itu ada K sama dengan 2 karena terlihat dua kelompok yang cukup jelas dengan hubungan positif di antara keduanya. Nomor 3 itu precipitation dengan termin itu K sama dengan 2 juga karena terlihat dua kelompok yang cukup jelas dengan hubungan positif di antara keduanya. Terus nomor 4 tembak dan wine kas dengan luar karena dua kelompok yang cukup jelas dengan hubungan negatif di antara keduanya. Dari hasil analisis data yang kita kerjakan di soal 1 sampai 7 mendapatkan hasil bahwa menggunakan ability pandas untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame, K-mean dari kelas scalar cluster untuk melakukan clustering dengan algoritma K-mean, min-max scalar dari scalar preprocessing untuk melakukan normalisasi data dan pplot dari matplotlib untuk membuat sebuah visualisasi datanya. Terus library yang digunakan pada LKM ini digunakan untuk manipulasi data, clustering, normalisasi, dan visualisasi data dari file data scatter.csv. Dalam melakukan clustering pada file data scatter.csv dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4 yang terbagi menjadi beberapa hubungan antara precipitation time max, terus time mean dengan wine, precipitation termin, terus time max, dan wine. Setelah itu menentukan nilai K terbaiknya menggunakan analisis elbow method. Dalam analisis data tersebut terdapat beberapa hubungan negatif dan positif setelah ditentukan nilai K-nya, yaitu hubungan negatif, precipitation, time max, dan hubungan time max dan wine menandakan bahwa ketika curah hujan tinggi, temperatur maksimum cenderung rendah dan sebaliknya. Terus hubungan positif termin wine dan precipitation dan termin menandakan bahwa ketika curah hujan tinggi, temperatur minimum cenderung tinggi dan sebaliknya. Nah, kesimpulan dari pengerjaan di atas itu bahwasanya dataset CSV dapat dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan hubungan antar variabel, yaitu kelompok satu atau kelompok negatif dengan curah hujan tinggi, temperatur minimum rendah, dan kecepatan angin rendah. Kelompok dua atau positif dengan curah hujan rendah, temperatur minimum tinggi, dan kecepatan angin tinggi. Nah, di mana untuk nilai K yang sama dengan 2 itu memberikan representasi terbaik dari struktur data dan hubungan antar variabel. Itu penjelasan dari saya untuk LKM 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.